Halo teman-teman, selamat datang di podcast Tipis, Tips Berbisnis. Saya Muhammad Fakih dan bersama saya adalah Farhan Falivi yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kali ini kita akan berbicara tentang berbagai bisnis yang dimiliki oleh narasumber kita. Dia memiliki keempat bisnis yang menarik dan beragam. Mari kita perkenalkan narasumber kita. Oke, sebelum perkenalkan, nama aku Omar Dani, aku dari kelas IF 4411. Bisnis aku sekarang ada dua yang berjalan, ada Rastafura dan ada Opa Chicken. Eh, ada beberapa juga yang masih vakum seperti Jade dan Hive Project. Oke Bang, Eh, sebelumnya mau nanya nih aku nih, untuk eh, Opa Chicken itu letaknya di GKU ya Bang? Iya, di GKU tenan nomor 3. Nah, kan dari namanya itu kan Opa Chicken ya nih, berarti ada nggak tuh menu-menu yang kayak khusus dari Korea gitu? Oh enggak, jadi Oh, Opa Chicken ini sebenarnya hmm. berawal dari nama tiga pendirinya, tiga founder. Jadi O Oh, itu Omar, P itu Fakron, A itu Ardian. Jadi kenapa namanya Opa juga? Karena memang di Korea juga terkenal dengan ayam crispy-nya kan, ayam crispy Korea oh, dan juga waktu itu sebenarnya Opa yang dimaksud di sini adalah Opa nenek gitu. Nenek jadi kalau dilihat dari referensinya itu Upin Ipin. Upin Ipin kan suka makan ayam goreng tuh. Jadi oh iya, iya. logonya pun juga logo nenek-nenek gitu yang di Oppa Chicken Hmm, oke, oke. gitu. Nah, kalau untuk Terus, Rastafura tadi gue kan mau Bang, nanya kalau misalnya, ya lanjut Bang, Bang Fred. Ya, kalau Rastafura ini gimana? kalau misalnya ide bisnisnya tuh entah dari mana ya awalnya ide bisnis Hmm, kalau ide bisnis mulai obat sebenarnya chicken itu awal. Oppa Chicken ya. Kalau Oppa Chicken itu sebenarnya berawal dari kita tuh awalnya bikin takjilan gitu. Kita jualan takjil awalnya. Jadi kita bertiga bersama teman-teman yang lain juga sebenarnya nggak cuma kita bertiga. Pas Ramadan kemarin kita jualan takjil, jualan kue-kue basah dan apa segala macem. Jadi jam 4 sore kita udah jualan takjil depan MSU, kita udah jualan takjil. Di situ mungkin teman-teman IF juga udah pada tahu ya beberapa yang notice banyak juga yang beli sebenarnya anak IF itu namanya tiba-tiba takjil. Nah itu yang menginisiasi salah satu adalah gue. Nah kalau eh, kita menyadari nih kalau misalkan market dari Telkom University itu sebesar itu untuk F&B, food and beverage, like, apalagi di mana tingkat pembelian, tingkat kekuatan pembeliannya itu di Telkom University itu sangat besar. Jadi setelah kita tiba-tiba takjil ini bisa dibilang cukup sukses, karena waktu itu sempat menyentuh omset itu 2 minggu jualan omsetnya sekitar 7 sampai 8 juta. Jadi kita eh, ingin melanjutkan bisnis ini, tapi karena memang tiba-tiba takjil ini adalah konsepnya adalah Ramadan, kita jualan pun juga segmented banget di bulan Ramadan juga takjil-takjil gitu. Jadi kita merumuskan lah gimana caranya kita juga bisa jualan di bulan selain bulan Ramadan gitu. Makanya kita mulai coba-coba resep baru dengan testing-testingnya rasa, baru akhirnya setelah siap, baru kita mulai di uh, ketemulah uh, ayam ayam crispy. Jadi salah satu founder yang namanya Ardian ini dia adalah supplier ayam di Subang.
Dia bisnis keluarganya supplier ayam. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan eh, hubungan ini gitu? Kita punya suppliernya, ya udah kita olah apa yang menjadi target besarnya di Telkom menjadi bisnis kita jual dalam kantin gitu. Jadi memanfaatkan source yang ada sih sebenarnya. Mau nanya nih Bang, kalau untuk Opa Chicken nih, strategi pemasarannya gimana ya Bang? Oke, kalau untuk Kopan Chicken sendiri, strategi pemasarannya itu jadi kita sebagai mahasiswa pastinya ikut yang namanya organisasi mahasiswa atau UKM. Nah, jadi setiap dari owner ini itu punya latar belakang yang sangat berbeda-beda. Bahkan aku dari angkatan 20, sedangkan Fakron itu IF juga angkatan 21. Yang dimana teman-teman kita totally beda semua, kita nggak punya circle yang sama, dan juga satu lagi itu Ardian itu anak MBTI angkatan 22. Jadi kan sangat amat beda gitu lingkupnya. Itu sih, jadi kita saling mengajak teman-teman kita yang dari IF angkatan 20, IF angkatan 21, bahkan MBTI pun juga ada. Jadi kita memanfaatkan relasi itu sih untuk memperkenalkan Opa Chicken ini ke uh, ruang lingkup yang baru. Dan kita juga uh, memanfaatkan uh, memanfaatkan uh, teman-teman kita juga untuk saling ikut membantu promosi juga gitu buat strategi marketingnya. Kalau untuk bisnis yang lain kayak Rastafura tuh apa ya, Bang? Nah, kalau Rastafura sendiri ini tuh jualan karpet, berbagai jenis karpet. Dulu kita fokusnya tuh di karpet bulu buat di kosan-kosan. Kita juga sempat kalau strategi marketing dari Rastafura itu sendiri, gue nggak tahu pernah dibahas atau enggak ya, soalnya Renaldi ini kebetulan pernah ikut tipis juga nih ngebahas Rastafura juga. Tapi kalau untuk Rastafura ini kebetulan gue juga yang megang marketingnya, itu dia bekerja sama sama Ormawa atau UKM yang ingin dan pesan. Jadi kalau misalkan suatu kepanitiaan ini itu berhasil mencapai target yang ditentukan, misalkan berhasil menjual 50, mungkin dapat dapat bonusnya lebih dan kita juga bagi hasil juga. Jadi saling menguntungkan juga antar kementerian ini. Itu strategi marketingnya. Jadi kalau Rastafura ini eh, belakangan ini juga berekspansi ke menjual karpet-karpet jenis lain kayak karpet Wilton, karpet bulu yang lain, karpet masjid juga kita juga bisa menyediakan. Bahkan kemarin pun juga Rastafura juga diundang UMKM sharing di acaranya Ganjar Pranowo itu sekitar beberapa bulan yang lalu gitu. Awalnya gimana, Bang, buat kepikiran gitu bikin Rastafura ini? Oh, kalau Rastafura ini sebenarnya adalah bisnis warisan sih. Jadi bukan warisan orang tua ya, tapi warisan dari kakak tingkat. Jadi eh, gua awalnya itu ketemu sama Ray. Ray ini anak IF juga, anak lupa gue kelasnya kelas berapa, angkatan 20. Ketemu sama Ray di suatu organisasi di luar jurusan. Jadi gue diajak lah ikut mengembangkan bisnis Rastafura ini. Jadi area ini awalnya juga dia dia diamanahin sama senior. Senior ini kakak tingkat alumni Telkom University juga. Dia MBTI angkatan 2015 kalau nggak salah, namanya Bang Senan. Bang Senan ini dia juga punya bisnis cafe Lima Rasa di Braga kalau teman-teman tahu. Dia dulu awalnya membuat Rastafura ini pas zaman dia masih kuliah di Telkom. Tapi karena dia udah lulus dan nggak ada yang lanjutin, akhirnya dia manahin lah ke kita berdua untuk dilanjutin berdua bareng-bareng. Begitu. Jadi ini sebagai bentuk
kelanjutan aja, kelanjutan dari bisnis yang lama kita ambil alih, kita mulai dari produksi sampai kita ke pemasarannya pun juga udah dipegang semua sama kita. Jadi eh, ini bisnis memang eh, de- konsepnya ini B2B, lebih ke bisnis to bisnis. Jadi bekerja sama panitia, tapi kalau misalkan memang ada customer yang langsung beli ke kita juga bisa. Kalau tadi kan disinggung ya tadi ya, kalau Rastafura kan pernah sharing UMKM dengan Ganjar ya. Ya, Nah, itu ada nggak pengaruhnya terhadap perkembangan Rastafura sendiri? sebenarnya untuk secara signifikan belum nggak terlalu ngaruh sih, soalnya kan memang eh, tiba apa ya, marketnya Ganjar dengan marketnya Rastafura itu beda. Di marketnya Rastafura adalah Telkom University sendiri sama anak-anak sekitaran yang ngekos atau misalkan eh, anak-anak anak-anak kosan lah, ibaratnya perantau itu, sama marketnya Ganjar yang bisa dibilang mungkin segmentednya ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak-bapak. Jadi emang mungkin berdampak berdampak kayak kita punya Bergen atau apa segala macam. Tapi ya nggak terlalu signifikan lah untuk buat penjualannya sendiri. Jadi untuk sharing sama Pak Ganjar itu ada sesuatu yang penting banget kan sih biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Oh, untuk sharing sebenarnya pas sharing itu eh, jadi dikumpulin beberapa pemilik UMKM atau bisnis, dikumpulin. Jadi kita sharing-sharing itu keluh kesah dari bisnisnya, gimana awal mula berbisnisnya. Jadi kita saling cerita di sana. Kebetulan di situ juga ramai, sekitar ada kali 200-300 orang juga dari eh, anak-anak orang Bandung kalau nggak salah itu. Dia eh, di taman taman musik di Bandung. Jadi kita kayak semacam apa ya, semacam acara-acara TV gitu sih, tapi nggak seperti TV, kayak kayak ada hostnya. Jadi kita ditanya masing-masing, kita suruh kita kasih pendapat, insight-insight dari bisnis kita yang udah jalan gitu. Jadi yang mungkin yang penting dari Pak Ganjar, waduh, gue takutnya malah jadi apa ya, jadi kampanye nih Ganjar. Ya intinya eh, gue gue nggak sedang kampanye atau apa segala macam, tapi intinya eh, Pak Ganjar ini mendukunglah program-program UMKM ini akan didukung, eh, apalagi dia programnya Jawa Tengah ya, sekarang beliau mungkin gubernur, ada program-program yang berkaitan dengan UMKM itu ada pendanaannya segala macam. Jadi pemerintah ini memang sangat support dengan UMKM lah intinya. Jadi teman-teman jangan takut berbisnis karena banyak cara untuk mengumpulkan modal atau ilmu segala macam, itu pasti ada kok. Di Indonesia ini nggak sesulit itulah untuk memulai bisnis. Eh, apa sih tantangan terbesar yang Abang rasain nih waktu menjalankan bisnis tadi? Waktu menjalankan ya, berarti sebenarnya tantangan itu udah dimulai dari sebelum sebelum bisnisnya itu jalan. Tapi eh, mungkin tantangan yang pas perjalanan itu adalah konsistennya sih, konsisten untuk bangun pagi, konsisten untuk kita menyiapkan yang terbaik untuk customer, itu tantangannya sebenarnya. Jadi kebetulan eh, gue tuh pas kuliah juga itu gue bangun subuh subuh gue ke pasar,
ke pasar atau kita ke supplier, baru kita taruh di kantin gitu misal. Selalu kayak gitu berulang. Sorenya setelah closingan, gue juga siap-siap bersih-bersih kantin. Kelar dari situ baru istirahat. Jadi kadang tuh ya tantangannya adalah waktu perkuliahan, apalagi gue juga ngasprak pagi. Mungkin kalau anak-anak IF nonton gitu, ketikan gue yang nonton, gue juga ngasprak pagi gitu. Kadang suka telat ya, mohon maaf gitu. Karena memang pagi itu gue di pasar, beli ayam, nyiapin bahan apa segala macem, buat nantinya ditaruh di kantin. Ya memang sih pas berjalannya kantin itu autopilot dengan pegawai, tapi kan memang persiapannya memang harus kita yang memastikan kalau memang udah sesuai standar SOP-nya gitu. Itu tantangannya itu konsisten sebenarnya. Terus Bang, kalau misalnya dari keempat bisnis yang Abang punya nih, gimana Hmm. cara ngatur waktunya tuh Bang? Sama kuliah, sama kegiatan lain? Ya buat ngatur waktu sebenarnya memang gue juga sebenarnya agak keteteran juga sih. Tapi kita harus punya skala prioritas dulu. Nah, kalau buat prioritas bisnis, itu memang yang paling utama itu adalah bisnis sofa chicken gue. Karena memang gue punya tanggungan ke investor, ataupun eh, gue juga harus memastikan apa yang gue jual ini layak makan dan memang sesuai standarnya. Nah, sebenarnya kalau prioritas paling utama gue memang perkuliahan. Jadi apapun yang masalah kuliah pasti gue utamakan. Karena itu tanggung jawab pertama, tanggung jawab gue kepada orang tua gue kan. Nah itu memang alhamdulillah gue berhasil membagi waktu dengan kuliahan juga. Alhamdulillah kemarin gue udah seminar proposal juga. Dan sekarang bisnis juga udah lumayan, udah bisa autopilot yang Opa Chicken. Jadi setelah gue udah menyelesaikan tugas perkuliahan, gue memastikan Opa Chicken ini berjalan dengan semestinya, lalu gue baru uh, mengurusi hal-hal seperti organisasi, seperti bisnis-bisnis gue yang lain. Jadi prioritas gue utama gue adalah perkuliahan, gue Opa Chicken, baru yang lainnya, organisasi baru yang lainnya. Gue pun juga sedikit mengurangi jam tidur gue, makanya gue nggak pernah main game, nggak pernah nongkrong-nongkrong juga jarang. Jadi eh, hal-hal yang kurang bermanfaat bagi gue kurang-kurangin sih. Kayak lebih baik gue melakukan hal-hal produktif buat bisnis ataupun perkuliahan ataupun organisasi. Terus Bang, kalau ada kayak rintangan-rintangan, kayak misalnya lu bentrok sama apa, kayak kerjaan sama kuliah, terus lu ngadepin rintangan-rintangan yang ada, gimana sih Bang cara nanggepin rintangan itu? Iya, kalau mungkin kalau perkuliahan emang harga mati sih. Apalagi ngasprak tuh juga termasuk perkuliahan lah. Asprak, lab itu eh, termasuk prioritas utama perkuliahan apapun yang berbau dengan akademik gitu. Nah mungkin tantangan-tantangan memang banyak masalah untuk memulai sebuah bisnis ataupun menjalankan. Jadi misalkan masalah yang terbesar adalah sedang terjadi di bisnis gue yang Rastafura. Nggak menutup kemungkinan gue pun juga fokus ke masalah Rastafuranya ini. Pun kalau misalkan Opa Chicken punya masalah, gue pun juga bakal concern dulu menyelesaikan masalah di Opa Chicken ini. Jadi itulah pentingnya kita berpartner sama orang yang tepat. Jadi kalau misalkan kita sedang tidak bisa menghandle masalah ataupun kita tidak bisa menjamin berjalannya bisnis itu, ya kita punya teman yang bisa kita andalkan, punya partner yang bisa kita andalkan. Gak bisa manusia itu Superman itu. Kita bukan Superman, kita manusia biasa. Jadi jangan menganggap diri kalian bisa semuanya sendiri gitu. Gue pun juga sedikit keteteran juga sebenarnya dengan bisnis organisasi ataupun perkuliahan ini.
Jadi punya partner yang eh, baik dan bisa diandalkan itu is a must lah buat di bisnis. Nah, Bang, pertanyaan terakhir nih. Ada pesan atau saran untuk mahasiswa atau mahasiswi Telkom nih yang pengen mulai bisnisnya sendiri kayak Abang? Tips and triknya lah Oke, buat teman-teman yang lain. oke. Mungkin gue udah mempersiapkan tiga kunci untuk memulai bisnis ataupun eh, kegiatan apapun yang lain. Mungkin bisa diterapin sama teman-teman. Pertama, itu teman-teman harus yakin dengan iman, yakin kepada diri sendiri sebelum memulai bisnis ataupun kegiatan. Setelah itu yang kedua, teman-teman harus mengusahakan dengan ilmu, karena jika kalian berusaha atau berbisnis dengan otak yang kosong, maka hasilnya akan kosong juga. Lalu yang terakhir, sampaikan dengan amal, pengalaman baik ataupun buruk sebagai bentuk pembelajaran kepada teman-teman yang lain juga. Jadi walaupun walaupun kalian yang mengalaminya, itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain juga. Dan harus diketahui sama teman-teman, resiko bisnis itu harus teman-teman pelajarin matang-matang, resikonya dan penghasilannya. Jadi nggak cuma resikonya aja. Banyak gua memulai bisnis, menjalankan bisnis, nggak cuma 4 bisnis itu sebelumnya, jatuh bangun, itu kebanyakan effort tidak sama dengan hasil. Jadi banyak orang yang bilang kalau jadilah pembisnis karena pembisnis itu penghasilannya tidak terbatas. Itu benar, tapi ada tapinya sebenarnya. Bisa jadi effort yang kalian keluarin itu lebih besar daripada pendapatan yang kalian dapat gitu. Jadi nggak berbanding lurus, nggak usaha itu pasti dapat mengkhianati hasil. Jadi jangan bisnis itu kejam, bisnis itu jahat. Jadi harus hati-hati. Gue juga sempat ketipu, sempat hilang duit bahkan sampai mungkin total-total sekarang puluhan juta. Jadi semua orang bisa jadi pengusaha, bisa jadi entrepreneur. Jika teman-teman eh, bertanya kalau semua orang jadi pengusaha, lalu siapa karyawannya? Maka yang bertanya itulah yang akan menjadi karyawannya. Dan bisnis yang baik adalah bisnis yang berjalan. Jadi teman-teman mau berapa orang pun investornya, berapa puluh orang pun ownernya, ya bisnis yang baik, bisnis yang berjalan. Gitu mungkin untuk untuk kesan dan pesannya buat eh, teman-teman dan sarannya mungkin bisa dipelajarin sendirilah, kata-kata dikaji sendiri gitu. Eh, Terima kasih banyak Bang Umar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan dan pengalamannya di bidang bisnis. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak ya podcast tipis kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.